di South Beach Marina, San Francisco, California. John Flynn tewas tertembak 2 kali di dada, kemungkinan dibuang atau terjatuh ke dalam air tepat di samping kapalnya. Pelapor mendengar tembakan sekaligus menentukan waktu kematian, yaitu jam 5:38 sore kemarin. Dia adalah CEO perusahaan bernama Simponi, sebuah biro jodoh kelas tinggi. Sedangkan Jen sendiri terlihat tidak tertarik untuk melihat korban. Tambahan darinya hanya mengatakan korban sangat lembab, pasti berarti sesuatu. Jen lebih dulu kembali ke CBI melihat Cho baru selesai mewawancarai istri korban, bernama Erica Flynn. Setelah Cho pergi, Jen menghampiri Erica. Percakapan mereka mengarah saling membaca masing-masing. Erica ahli membuat orang lain terbuka dan percaya. Dia tidak menampik itu karena pekerjaannya sebagai konsultan biro jodoh, membantu orang menemukan cinta sejati. Sedangkan Erica membaca Jen sebagai orang yang mengalami kesedihan yang nyata. Sedikit ketegangan itu selesai ketika Erica akan diantar pergi keluar dan berpamitan dengan Jen. Teresa lalu menghampiri Jen karena tidak biasanya Jen terlihat senang dengan para istri korban. Jen mengatakan kali ini sedikit berbeda, karena dia merasa Erica yang membunuh suaminya sendiri. How so? She murdered her husband. Kemudian, tentu Teresa tidak percaya analisa itu. Jadi mereka akan terpisah dalam penyelidikan kasus ini. Risby mewawancarai seorang saksi bernama Sarah, klien baru Simponi, sekaligus menjadi alibi Erica saat pembunuhan itu terjadi. Saat sedang berkonsultasi dengan Erica antara jam 5 sampai 6 sore kemarin, dia juga membawa DVD wawancaranya saat itu sebagai bentuk layanan Simponi kepada klien. Dan nantinya memang benar rekaman itu memiliki cap waktu direkam pada jam 5 sore kemarin. Selanjutnya, tim mewawancarai mantan istri John Flynn, Kim Cartwright, yang mengunggah video ancaman di internet tak lama setelah perceraian mereka setahun lalu. Kim mengaku telah berdamai dengan John berbulan-bulan lalu. Justru John menceritakan rahasianya pada Kim kalau ingin pensiun dari bisnisnya. Hanya saja Erica tidak ingin. Kim lalu menyarankan CBI untuk bertemu dengan Henry Cliff, mantan klien Simponi yang sempat bertengkar dengan John 2 hari sebelumnya. Pindah sekarang ke sisi Jen menemui Erica di Simponi. Mereka kembali terlibat adu kecerdasan. Erica justru menawari bantuan pada Jen agar bisa menemukan cinta sejati. Jen menuruti dengan secara tidak langsung menjadi klien Erica. Jen diwawancarai sama seperti klien-klien Simponi lainnya, memberikan jawaban yang terkadang ada jawaban serius. Dan ketika Erica membujuk Jen untuk menjawab dengan jujur, Jen yang merasa Erica mencoba memanipulasinya membuat ia harus langsung ke topik inti, yaitu Jen menuduh Erica membunuh suaminya sendiri. For one very good reason, he murdered your husband. Motifnya adalah uang dan kendali perusahaan. John berniat ingin pensiun. Jika pensiun, perusahaan ini juga akan hilang. Dan itu tidak diinginkan oleh Erica. Jika memang begitu, Erica meminta Jen untuk membuktikannya. If that's the case, prove it. Sekarang pindah ke Risby dan Cho menemui Henry Cliff, menceritakan pertengkarannya dengan John, yaitu tentang wanita bernama Naomi. Henry bertemu Naomi di saat acara lajang yang diatur oleh perusahaan John. Tapi ternyata Naomi memeras Henry dengan video kebersamaan mereka berdua di kamar hotel. Henry menyalahkan John karena tidak menyeleksi wanita-wanita yang diundang. Sedangkan apa yang diingat Henry, Naomi memiliki tato bunga mawar di perutnya. Make sure she got caught and put in jail for what she did. Sekarang kembali ke CBI,
Masalahnya adalah tim tidak berhasil menemukan orang bernama Naomi. Identitas yang tercatat di perusahaan John adalah identitas palsu. Dan di tengah tim berdiskusi, Jane diam-diam mencuri laptop Teresa dan mulai membandingkan DVD wawancaranya dengan DVD wawancara Sarah. Now, Sarah, what kind of men are you interested in? Wow, right, too. Kemudian Van Pelt menemukan seorang wanita yang cocok dengan daftar gadis-gadis dari sebuah perusahaan yang akan menyelenggarakan acara lajang pada malam ini. Penyelidikannya sampai pada wanita bernama Victoria Sayce, tapi tidak ada foto. Jadi satu-satunya cara untuk menemukannya adalah Rigsby akan pergi menyamar sebagai pria kaya untuk menemukan si Naomi atau Victoria Sayce. Dan masuklah di malam hari di acara tersebut. Tim di luar sedangkan Rigsby di dalam. Di tengah itu, Teresa sudah mendapat nama dari pelaksana acara tersebut yang mana Victoria Sayce. Masalahnya, Rigsby tidak tahu bagaimana cara untuk melihat tato bunga mawar pada Victoria jika ingin memastikan. Dan yang tidak disangka Rigsby, Victoria langsung mengajak Rigsby ke kamar. It's good. Dan setelahnya, Victoria hanya mengenakan pakaian dalam dan siap untuk bertempur. Rigsby memastikan kalau terdapat tato bunga mawar di panggul Victoria. Tapi dia tidak bisa menghindari godaan Victoria yang sudah menimpanya. Dan di tengah itu, Teresa dan Van Pelt masuk menyela untuk menangkap Naomi atau nama aslinya Victoria Sayce. You're under arrest. Hanya saja nanti ketika di ruang interogasi, Victoria tidak ingin berbicara. Dia meminta pengacara karena tidak berhubungan dengan pembunuhan John Flynn. I want my lawyer. I've got nothing more to say to you. Dan sekarang ke sisi Jane yang kembali menemui Erika. Mengaku telah mengetahui trik yang digunakannya. Kali ini Erika diminta sebagai klien dan Jane yang bertanya lewat ruang monitor. Pertanyaan awal dilayangkan oleh Jane, tapi seterusnya justru suara Erika sendiri yang terdengar mengajukan pertanyaan. Erika lalu melihat Jane yang memegang alat perekam. Apa yang sudah Jane temukan pada saat membandingkan rekamannya dengan rekaman Sarah adalah terdapat suara klik yang tipis setiap akhir pertanyaan Erika pada Sarah. Yang Jane yakini Erika sudah merekam pertanyaan-pertanyaan yang selalu ia gunakan pada tiap klien untuk membuat alibi. How would you describe yourself to... Now, Sarah, what kind of men are you interested in? Wow. Dan di tengah wawancaranya dengan Sarah, Erika kabur lewat pintu yang ada di ruangan monitor ini. Dan agar rencana Erika berhasil dengan mulus, pasti dia mempunyai kaki tangan untuk mengatur tiap pertanyaan di rekaman itu. Erika pun menjelaskan satu masalah dari deduksi Jane. Membuka pintu yang dikira jalan keluar, tapi nyatanya hanya ruangan peralatan. Jane pun terkejut. Dan ini jarang sekali deduksinya meleset. So if what you're saying is true, I walked out right past... Satu-satunya jalan keluar studio ini adalah pintu yang mereka masuki. Jika Erika keluar, maka Sarah waktu itu pasti melihatnya. Erika lalu meminta Jane untuk menghentikan perilaku obsesif dan berhenti mencurigainya. Good night, Erica. Setelahnya, Teresa mencoba berunding dengan Jane karena mereka saat ini mempunyai tersangka lainnya, yaitu Victoria. Tapi Jane mengatakan Victoria bukan pelaku di kasus ini, meskipun benar sering memeras pria kaya. Jane masih yakin Erika pelakunya, dan satu-satunya cara adalah mencari kaki tangan Erika yang saat ini Jane tahu mana orangnya dan meminta Teresa untuk mempercayainya. Tapi terlebih dahulu Jane mewawancarai Sarah untuk mencari tahu trik bagaimana Erika bisa keluar. Di studio itu memiliki pencahayaan terang menyinari wajah klien. Sarah menjawab iya dan terkadang cukup menyilaukan. Lalu Jane melakukan sebuah trik, menyuruh Sarah untuk melihat ponsel yang ada di depannya. Jane lalu memantulkan cahaya lampu ke arah ponsel sehingga cahayanya memantul ke arah pandangan Sarah.
dan ponsel itu hilang. It's gone. Dengan ini, Jen tahu bagaimana Erika keluar dari studio. Selanjutnya adalah mencari kaki tangan. Jen kembali ke tempat Erika. Dari apa yang dilakukan Erika yang berusaha memanipulasi Jen, dia yakin kalau kaki tangan Erika adalah Peter, asisten Erika. Masih muda dan gampang untuk dimanipulasi oleh tipu muslihat feminim Erika. Dan sampai di ruang interogasi, Jen yang mewawancarai. Peter memilih tidak mau bicara, tapi tidak menampik kalau Peter mencintai Erika dan sebaliknya. Jen bersikeras mengatakan Erika sudah memanfaatkan Peter, tapi Peter tetap teguh dengan keyakinannya. Jen keluar dan mengatakan pada Teresa untuk membebaskan Peter. Jane. Let him go. Dan setelahnya, Jen memanggil Erika. Erika terkejut kalau CBI melepaskannya juga dari daftar tersangka dan itu disarankan oleh Jen. Jen lalu mengatakan berjanji akan menangkap Erika cepat atau lambat. Dan ketika Erika hendak pergi, Teresa masuk membawa kabar kalau Peter telah mati bunuh diri. Sekarang pindahlah ke rumah Peter. Mayat Peter dibungkus dan dibawa. Tersisa Jen dan Erika saja. Kali ini Jen menggunakan trik bukti palsu, menunjukkan sebuah kertas sebagai bentuk pesan kematian Peter. Tapi itu tidak berhasil. Erika meminta surat itu untuk dibuka sekarang juga. Dan isinya hanya tertulis, "Aku menang." Erika tersenyum karena pada dasarnya, Erika lah yang menang dari Jen. Jen mengatakan kalau sudah menemukan kebenarannya. Peter bunuh diri karena ingin melindungi Erika, dan penyesalan itu akan ditanggung Erika sepanjang hidupnya. Erika pun mengatakan kalau Jen mengira dia peduli dengan Peter itu salah. Erika dengan tegas mengatakan kalau tidak mencintai Peter. Hal yang sempurna, kata-kata yang sangat diharapkan Jen keluar dari Erika. Peter pun muncul. Dia tidak bunuh diri, tapi Jen membuktikan pada Peter kalau Erika hanya memanfaatkannya. Kali ini, bekerja sama dengan saksi adalah trik yang membuat Jen memenangkan kasus ini. I told you I would catch you. And I did. Di ruang interogasi, Peter akhirnya menceritakan detail perannya sebagai kaki tangan Erika. Erika pergi ke dermaga karena tahu John akan pergi ke sana, menembak John dan membuangnya ke air. Sedangkan di ruang interogasi lainnya, Erika tetap menunjukkan wajah yang tenang. Ia yakin akan lolos karena mustahil juri di pengadilan akan percaya Peter daripada dirinya. Sebagai penutup, Erika mengatakan tidak semua orang sepintar Jen, dan kasus selesai. Not everyone's as smart as you.